Cerita yang gue dapet ini juga sama kayak lu, Bi, dari pendengar kita. Namanya Selin, umurnya 21 tahun dan dia tinggal di Bogor. Dia nyeritain pengalaman horor dia waktu pas dia lagi liburan 2 minggu buat tahun baru di rumah neneknya. Pertama-tama emang rumah neneknya nih, kata Selin emang serem. Nah, tapi selama seminggu dia tinggal di sana, belum ada hal aneh nih terjadi. Tapi beberapa hari setelahnya di waktu sore, menjelang maghrib nih ya, waktu pas Selin mau mandi, dia tuh ngelewatin tantenya yang ada di dapur. Jadi kebetulan kayak dapur sama kamar mandi itu berhadapan gitu loh. Jadi kalau misalnya lo ke arah dapur ya lo pasti lo depan-depanan juga sama kamar mandi gitu. Nah pas Selin lagi mau mandi, posisi tantenya tuh lagi masak dan di dalam kamar mandi itu ketutup. Dan mereka dengar ada kayak suara orang mandi. Kebiasaan Selin katanya satu keluarga tuh kalau misalnya mau masuk kamar mandi selalu kayak ngetok dulu dan nanya gitu kayak di dalam kamar mandi ada siapa gitu. Nah Selin ngomong kayak gitu tuh. Pas Selin ngetok dan nanya kayak gitu, nggak ada yang nyaut tuh. Masih kayak ada suara mandi gitu Bihnat, tapi nggak ada yang nyaut sama sekali ada orang gitu, nggak ada ya. Terus Selin nanya lah ke tantenya, kan dia lagi masak tantenya nih. Nanya kayak di kamar mandi ada siapa tante. Tantenya cuma bilang kayak nggak tahu, coba aja panggil lagi. Udah tuh ditungguin sama Selin nggak gitu lama, sampai tantenya pun beres masak. Si suara orang mandi ini tetap kedengeran. 5 menit kemudian akhirnya Selin ngetok lah nih kamar mandi lagi kayak tok 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 gitu. Tapi nggak ada yang nyaut tuh, masih orang mandi. Dipanggil lagi lah sama Selin kayak di dalam udahan belum mandinya, tetap nggak ada suara. Akhirnya Selin nyoba buat dorong pintu kamar mandinya. Pas dia dorong ternyata kosong Bihnat, nggak ada orang sama sekali. Tapi Selin sama tantenya dengar kalau ada orang mandi. Dan maksudnya nggak cuma Selin sendiri kan, tantenya juga denger kan. Iya, pas didorong kosong ya Selin takut lah, shock lah dia. Akhirnya dia lari ke tantenya dan dia nggak berani mandi tuh. Nah itu ada di satu malam. Di malam berikutnya, beberapa hari setelahnya, kejadian lagi nih Bihnat. Waktu pas Selin lagi tidur di ruang tamu depan TV. Pas mau tidur, Selin udah baca doa. Pas tengah malam ini, dia dengar kalau omnya tuh baru pulang kerja tuh, sekitar jam 2-an pagi ya. Selin dengar ada suara notif dari HP-nya. Dan itu tuh dibarengin sama suara anak ayam dan suara cewek ketawa kenceng banget dari luar rumah neneknya. Aduh. Di situ yang denger tuh gak cuman Selin, ada om, tante, nenek, sama anak tantenya sepupunya Selin ya berarti. Denger semua tuh, sampai akhirnya pada kebangun. Karena ketawaannya tuh nyaring banget Bihnat ya, kayak ketawa kuntilanak, gak perlu gue praktekin, udah kebayang lah ya. Iya. Tapi neneknya Selin cuma bilang kayak jangan bersuara, diam aja semua gitu. Pas disuruh diam sama neneknya, suara katanya masih tetap kedengeran kenceng, bersaut-sautan sama suara anak ayam. Berisik lah tuh di luar pokoknya. Akhirnya setelah kejadian itu, si Selin takut banget dan jadinya dia pulang ke rumahnya. Karena dia udah gak berani lagi tuh nginep di rumah neneknya. Seminggu kemudian, after si Selin pulang ke rumahnya sendiri,